segmen terakhir ini kita akan hadirkan seseorang ya yang selama ini sebetulnya sudah cukup melekat di publik gitu. Karena kiprahnya selama ini sudah 3 periode menjadi juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Langsung saja kita undang Pak Johan Budi, ya. Tim Komunikasi Presiden. Selamat malam Pak, terima kasih sudah hadir. Ayo, selamat datang. Terima kasih. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Johan sudah hadir. Ini Pak Johan Budi ini sebetulnya baru sampai ya dari mendampingi kunjungan Presiden ke Papua dan Maluku. 3 hari. Selama 3 hari. Dan dari Senin. Kapan Pak tadi landing di Jakarta? Setengah 7. Setengah 7 langsung meluncur ke TVRI. Meluncur ke sini. Ya. Pak Johan Budi ini 3 periode menjadi juru bicara KPK, lalu sempat juga di komisioner KPK, lalu sekarang berada di Istana, menjadi staf khusus Presiden bidang komunikasi. Kenapa tuh Pak? Kok mau? Apa mungkin di luar sana belum ada tawaran lain? Atau gimana? Ya, jadi setelah saya selesai menjadi juru bicara yang kemudian diangkat menjadi PLT pimpinan KPK, seminggu setelah itu saya dihubungi oleh teman-teman dari Istana. Kemudian minggu berikutnya langsung bertemu dengan Pak Presiden Jokowi. Dan dalam pertemuan itu kemudian disampaikan oleh Presiden bahwa Presiden membutuhkan orang yang bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi kebijakan atau sikap Presiden kepada publik. Gitu. Yang kedua, disampaikan juga dalam pertemuan itu untuk membantu humas di pemerintahan. Saya melihat Pak Presiden kita ini kan orang baik ya dalam kacamata saya, dan kemudian tidak ada salahnya saya kemudian membantu beliau, yang akhirnya kemudian saya terima tawaran itu dan saya langsung diangkat menjadi staf khusus ya, bidang komunikasi. Ya. Ada perbedaan tentang ritme kerja lah kira-kira ya. Kan KPK beda dengan komunikasi. Ini pertanyaan menarik menurut saya. Kalau di KPK itu fokus pada satu persoalan ya, tentang pemberantasan korupsi. Ya. Kalau di sekarang yang di Istana ini memang ruang lingkupnya lebih lebar. Ya. Jadi pertanyaannya ataupun masalahnya bisa macam-macam ya? Sebentar. Kalau di KPK lebih fokus, musuhnya juga lebih jelas. Ya. Gitu. Kalau di Istana itu persoalannya lebih luas, lebih lebar, tapi musuhnya tidak kelihatan. Kalau soal ritme kerja, saya kira hampir sama ya. Kalau di Istana kadang-kadang juga sering mendadak diminta oleh Presiden, apakah itu mendampingi atau menyampaikan hal yang perlu disampaikan kepada publik gitu. Termasuk juga sering mendadak diserbu jurnalis, teman-teman wartawan, ditanyakan berbagai hal gitu. Tapi kelihatannya di KPK maupun di Istana, Pak Johan Budi ini tetap sama gitu, tetap tenang, nyaris tanpa ekspresi, meskipun pertanyaannya bisa macam-macam. Kok bisa gitu sih, Pak? Ya, saya kira semua orang bisa seperti saya, cuma tergantung bagaimana kita menjalani tugas kita atau pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita kita jalani dengan hati dan pikiran yang jernih gitu ya, saya kira semua juga bisa. Anda juga saya kira punya bakat juga, saya lihat. Wah, jadi tantangan paling berat apa? Hati dan pikiran. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, kalau di KPK itu kan jelas ya apa persoalannya, apa yang menjadi itu jelas. Kalau ini kan bermacam-macam ya persoalan yang kadang-kadang saya baru masuk sebulan aja sudah harus mengikuti quote unquote kegaduhan gitu ya, yang kemudian saya harus juga ikut terlibat untuk berkomentar, tentu based on apa yang disampaikan oleh Presiden. Ya. Jadi perbedaan mendasar saya kira hampir sama lah ya, karena tugas saya sebenarnya kan hanya mengkomunikasikan aja apa yang menjadi pikiran atau tindakan dari Pak Presiden ini. Baik, yang saya dengar Mas Kusnanto,
Begitu menjabat menjadi staf khusus Presiden bidang komunikasi ini, Pak Johan Budi sebetulnya dapat fasilitas mobil dinas, tapi belum sempat dipakai, mobilnya keburu mogok. Itu betul ya Pak? Wah, saya lebih suka membicarakan hal-hal yang kerja saja. Saya kira ini urusan. Karena ini kabinet kerja Iya, kerja saya ya. Jadi kira itu. oke, jadi kita bicara mengenai. Saya justru ingin menceritakan apa yang selama ini tidak ada dalam persepsi publik ya. Iya. Saya bukan orang dekat Pak Presiden. Ya. Iya. Saya tidak dekat dengan Pak Presiden. Tapi saya pernah mengalami momen-momen private ya, dengan Presiden ketika 3 bulan di istana ya. Dan saya melihat Presiden kita ini memang sederhana dalam pengertian yang sebenarnya gitu ya. Saya ingin menceritakan ketika kunjungan ke Solo ya, mungkin di publik tidak tahu ya. Ketika saya diajak ikut naik mobil Presiden RI1, di dalam mobil itu Anda mungkin kaget ya. Saya aja terkejut gitu ya. Ya begitu masuk ke dalam, apa yang ada dalam pikiran Anda? Mobil Presiden RI1 yang digunakan sehari-hari dalam konteks kerja Presiden Republik Indonesia. Ternyata di dalamnya itu ada minyak angin itu di botol itu, kemudian juga ada tolak angin 1 saset gitu. Saya Jamu gitu ya, jamu ya. Betul terkejut. Saya tidak menyangka sebuah kendaraan untuk Presiden, Kendaraan dinas Presiden. isinya itu hal-hal yang sangat sederhana gitu. Baik. Dan saya sempat menanyakan, ada satu lagi, di dalam itu juga ada kue nastar tanpa merek, ditempatkan gitu, nggak ada mereknya. Saya tanya, kenapa ini menjadi istimewa Pak di dalam sini? Apakah ini bikinan ibu sehingga harus ada di sini dan menjadi istimewa? Beliau menjawab, enggak, ini beli di toko biasa saja gitu. Jadi sederhana dalam pengertian yang selama ini kan ada pencitraan gitu ya. Dan saya melihat bukan pencitraan gitu. Memang karena sederhana. sosoknya memang Pak Baik. Presiden kita ini sangat sederhana. Ya baik, Mas Kusnan, ini bicara soal kunjungan Presiden ke daerah-daerah. Pak Johan Budi juga baru saja pulang tadi seperti Ya. saya sebutkan dari Papua dan juga dari Maluku. Apa Pak kemudian yang didapat pada saat kunjungan-kunjungan itu? Kalau saya tidak salah juga misalnya tadi pagi Presiden melakukan sidak ke PLTS di Morotai Ya. yang katanya disebut-sebut mangkrak. Bisa diceritakan apa yang didapat? Jadi ada beberapa kegiatan ya. Di antaranya meresmikan PLTS. Kemudian beliau mendengar ada PLTS yang katanya mangkrak. Kemudian didatangin, ternyata tidak mangkrak kan. Tapi ada satu alat yang rusak dan mungkin 1-2 hari ini akan kembali. Itu jadi sebetulnya tidak mangkrak Ya, ya, tidak tapi mangkrak. hanya ada Ya. 1-2 peralatan yang ini. Mas Kusnan juga kan sehari-hari adalah pengamat ya, Mas Kusnanto. Dan Pak Johan Budi ini dulu juga sebelum di KPK seorang jurnalis ya. Ya, Ya, Pak. saya mantan jurnalis cukup lama juga. Ya, 15 mungkin tahun. yang Pengalamannya banyak itu. Sebagai jurnalis, kemudian ada di KPK, dan Iya. sekarang di tim komunikasi Presiden dan seterusnya itu. Ya, saya tidak tahu jalan hidup orang. Jadi saya alumni engineer, kemudian jadi Termasuk communication engineering, Pak? bukan. Bukan engineering Kemudian komunikasi. kesasar ke jurnalis, kemudian masuk KPK dan sekarang di istana. baik, dengan berbagai profesi yang sudah dilalui, pernah jadi jurnalis, pernah jadi juru bicara KPK, sekarang ada di istana. Masihkah ada kemudian profesi lain ataupun jabatan lain yang sebetulnya masih ingin dicapai oleh Pak Johan Budi? Atau mungkin nanti di periode berikutnya ingin mencalonkan lagi menjadi jadi pimpinan KPK periode yang berikutnya? Anda boleh percaya, boleh tidak. Percaya, Pak. Bahwa Kalau Bapak yang sampaikan. jabatan tertinggi menurut saya adalah
juru bicara KPK. Juru bicara KPK. Kenapa? Karena disitulah saya seperti ada banyak gunanya gitu ya, dalam rangka untuk pemberantasan korupsi. Apakah setelah ini saya menjadi apa lagi, saya tidak tahu. Tapi tidak ada dalam pikiran saya dari KPK kemudian harus ke istana, sama sekali tidak ada. Memang ada beberapa tawaran ya sebelum saya ditawari oleh Presiden Jokowi untuk ke istana. Tapi setelah ada tawaran itu saya memilih ke istana. Baik, tadi Mas Kusnan sebelum kita on air sempat cerita bahwa Pak Johan Budi ini bahkan sampai saat ini gajinya belum terima ya? Mas Kusnan, kalau mau tanyakan cerita, langsung Mas. silakan. Kalau saya jangan cerita soal itu. Saya lebih suka cerita bagaimana pribadi Jiden. Setelah saya 3 bulan ada di istana, yang orang lain kadang-kadang salah persepsi kepada beliau ya. Pak Jokowi ini ternyata puasa Senin Kemis loh. Ketika perjalanan Solo kunjungan itu, di tengah jalan dia berhenti, ada masjid, kemudian dia berhenti, kemudian dia mengambil air wudhu dan memimpin sholat, jadi imam. Jadi yang seperti waktu itu disebut-sebut pencitraan itu kan beda. bukan ya. Jadi memang betul-betul ini menjadi tidak diliput oleh media. Ya. Bukan karena saya ada di istana kemudian saya menyampaikan itu, tidak. Di sini ada menteri-menteri yang waktu itu ikut ya. Dia memimpin sholat, dia puasa Senin Kemis, yang dulu dipersepsikan, Anda tahu sendiri kan. Itu yang mengubah persepsi saya kepada Pak Jokowi. Sekali lagi saya bukan orang dekatnya Pak Jokowi, tapi saya pernah mengalami momen-momen yang private itulah, sehingga saya tahu, saya menceritakan. Dan momen-momen private itu mungkin ada beberapa yang bisa di-share lagi ke kita tadi, selain yang tadi, misalnya ternyata di mobil presiden ada minyak angin, ada jamu, ada kue nastar, lalu juga beliau puasa Senin Kamis. Dia suka sekali bersalaman dengan rakyat gitu ya. Saya ketanya, Pak, kenapa kok mesti dalam perjalanan itu selalu berhenti beliau? Jawaban dia adalah kenapa kita kalau untuk salaman saja bisa membahagiakan rakyat, kenapa kita tidak lakukan? Jadi dia concern dia ke sana. Jadi betul-betul sederhana dan religius juga menurut saya. Ya, baik Mas Kusnan, mungkin ada lagi yang masih banyak sebenarnya yang bisa digali ya dari pengalaman. Kalau masih banyak mungkin ada edisi lain kan. Kita lanjutkan lagi nanti di episode berikutnya gitu ya. Tapi ini Pak Johan Budi, satu lagi misalnya yang membuat kemudian juga kan tadi publik kerap kali salah mengartikan apa sih sebetulnya yang ingin dilakukan oleh presiden. Apakah ini pencitraan ataukah bukan gitu misalnya. Bagaimana Pak Johan Budi bisa kemudian menerjemahkan apa itu keinginan presiden, atau apakah ini sesuai dengan yang dimaksud presiden, terutama ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan di istana yang kadang-kadang juga mungkin pertanyaannya di luar dugaan Pak Johan Budi. Ya, saya tidak akan menyampaikan sesuatu mengatasnamakan presiden sebelum ya saya berbicara dengan presiden. Baik. Saya ingin memberi gambaran ketika rame-rame soal revisi Undang-Undang KPK. Dan saya dituduh ikut berperan mengubah statement. Waktu itu presiden ada di Amerika, ada kunjungan. Sebelum saya konvers ke teman-teman, saya telepon ke Amerika waktu itu. Dan di sini jam 9, di sana sekitar jam 10 malam. Kemudian beliau bersedia berbicara dan saya sampaikan itu. Nah, setelah mendapat penjelasan, baru saya kemudian statement. Demikian juga dengan statement-statement lain yang krusial. Saya selalu menyempatkan untuk berdiskusi dengan presiden secara langsung. Meskipun presiden sedang tidak berada di Jakarta ya. Tidak berada. Ini concern presiden ya, bahwa kan ada kadang-kadang
statement-statement yang agak berbeda ya antar menteri gitu ya. Betul. Ini yang kemudian perlu diberi kejelasan lah menurut saya. Jadi Pak Johan Budi kemudian yang ditugasi untuk menetralisir gitu ya, perbedaan-perbedaan pendapat yang kerap kali muncul di antara. Ya, pokoknya apa yang disampaikan tugas saya cuma satu, yang disampaikan presiden itu yang saya sampaikan. Tapi pernah nggak sih Pak Johan Budi kemudian ditegur langsung oleh presiden, mungkin karena harusnya pernyataannya bukan seperti itu misal? Saya nggak pernah ditegur, bahkan saya kaget ketika ada pertemuan dengan media, setelah itu ngobrol, ternyata beliau ini mengikuti. Dia cerita, Pak Johan, saya nonton di YouTube ketika Anda debat di TV ya, akan ada debat dialog yang saya ikuti beberapa waktu yang lalu yang pro kontra itu. Artinya beliau belum mengikuti juga itu. Jadi artinya presiden selalu memantau juga ya, termasuk malam ini presiden juga ikut menyaksikan apa yang disampaikan oleh. Saya kira ini kan khususnya. program yang perlu diketahui oleh presiden juga ya. Saya tidak tahu karena beliau baru mendarat 6:30 tadi, langsung ke Bogor. Ya, saya nggak tahu ini kan live ya, nonton atau tidak. Tapi saya tadi cerita itu dia sempat nonton di YouTube dan dia senang gitu ya, sambil tertawa gitu. Menonton itu bagaimana saya quote-unquote diskusi dengan lawan. Iya, baik Mas Kusnan, kalau memang kemudian Pak Johan Budi ini berarti termasuk yang intens kan menjalin komunikasi dengan presiden gitu ya, karena memang harus selalu berdiskusi dalam kaitannya dengan pekerjaannya. Apa Pak Johan Budi yang sekarang ini menjadi concern atau pemikiran terbesar dalam benak presiden? Kan banyak isu-isunya sekarang. Iya, sekarang yang saya tahu visi misi presiden di 2016 ini kan selalu digaungkan ya, akselerasi pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Yang kedua adalah deregulasi, jadi memangkas regulasi yang begitu banyak dan saling bertabrakan. Yang ketiga adalah pembangunan sumber daya manusia. Itu fokus yang selalu digaungkan oleh presiden ya di 2016 ini. Mungkin juga sampai kemana-mana saya amati yang disampaikan oleh beliau adalah 3 hal itu, termasuk yang kemarin ke Morotai, ke Papua, ke Manowari, itu juga menyampaikan hal yang sama itu, pembangunan bagaimana kemakmuran rakyat ini bisa ditingkatkan. Kemarin bicara soal tol laut ya, tapi 3 itulah yang jadi poin. Baik, ini terakhir Mas Kusnan, mungkin ada yang ingin digali lagi dari Pak Johan Budi sebelum harapan kita. Sekarang kira-kira apa? Harapan apa nih? Kalau harapan saya, harapan pribadi saja lah. Republik Indonesia ini akan semakin makmur rakyatnya. Amin. Kalau harapan. Sesederhana itu ya? Sesederhana itu. Dengan cara membantu siapapun yang bisa dibantu ya. Karena saat ini saya diberi kepercayaan oleh Presiden untuk sedikit membantu mengkomunikasikan itu ya, melalui jalan itulah saya ingin membantu masyarakat melalui Pak Presiden Jokowi. Baik, gimana? Baik, terima kasih Pak Johan Budi, staf khusus Presiden bidang komunikasi. Terima kasih sudah bersama kami di Sudut Istana, Pak. Dan Mas Kusnan, ini kemudian menjadi akhir dari perbincangan kita di Sudut Istana malam hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, kita akan kembali bersama dengan Cak Soekardi Rinakit. Cak Kardi, ada cerita menarik dari kunjungan kerja Presiden? Ada. Para pemirsa, kemarin hari Rabu itu 5 April Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Manokwari, Papua Barat. Saya memang tidak ikut kali ini. Tetapi ketika di dermaga Bilyorsi Sanggeng, Manokwari, Presiden membagikan 5 program bantuan untuk masyarakat. Salah satunya adalah bantuan asistensi untuk usia lanjut. Berkali-kali saya melihat momen seperti ini ketika Presiden memberikan bantuan pada orang-orang yang berusia lanjut. Presiden memberikan bantuan, lalu menyapa, dan dengan hangat memberikan sapaan kasih sayang.
Mama Papua itu setelah presiden berlalu, matanya berkaca-kaca. Saya hanya membayangkan, kalau Mama Papua itu adalah emak saya, emak pasti sangat terharu dan bahagia di masa tuanya disapa presiden seperti itu. Para pemirsa, dari sudut istana ini, dari sudut rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia.